Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Fersa Sakim Haramain. Saya mahasiswa dari Universitas Perbangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Sistem Informasi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview buku yang berjudul Hard Money Revolution, Bitcoin versus Emas untuk menguasai ekonomi global. Jadi sedikit penjelasan mengenai buku ini, teman-teman. Jadi buku Hard Money Revolution ini adalah sebuah analisis komprehensif yang ngebandingin dua bentuk hard money, yaitu emas sebagai aset tradisional dan Bitcoin sebagai inovasi digital. Nah, buku ini itu dimulai dengan menjelaskan konsep dan sejarah hard money. Terus juga buku ini tuh ngebahas secara mendalam keunggulan dan kelemahan emas serta karakteristik karakteristik yang ngejadiin Bitcoin ini sebagai hard money digital, teman-teman. Untuk pembahasannya itu mencakup perbandingan langsung keduanya dari studi kasus yang diadopsi di dunia nyata, kayak contoh studi kasus El Salvador dan korporasi, terus juga peran mereka dalam menghadapi krisis ekonomi. Nah, jadi buku ini tuh menawarkan visi masa depan di mana emas sama Bitcoin ini eh, berfungsi sebagai berfungsi saling melengkapi lah dalam sistem keuangan global. Jadi mereka ini saling melengkapi ya dan saling mendominasi. Oke, paling segitu aja eh, penjelasan singkatnya. Jadi langsung aja kita masuk ke reviewnya. Nah, pertama apa itu hard money? Nah, ini biar deh. Ya, apa itu hard money? Pertama dari definisi dulu ya teman-teman. Definisi dari hard money itu adalah uang yang memiliki nilai intrinsik dan tahan terhadap devaluasi. Nah, berbeda dengan uang fiat yang nilainya berdasarkan kepercayaan pada pemerintah. Nah, prinsip utama dari hard money itu adalah kelangkaan dan daya tahan, teman-teman. Dan juga di hard money itu punya empat kriteria utama. Yang pertama ada dari kelangkaan, scarcity, yaitu pasokan yang terbatas. Terus juga yang kedua ada daya tahan atau durability, nilai yang bertahan lama. Terus yang ketiga fungibilitas atau fungibility, dapat dipertukarkan secara setara. Terus yang terakhir ada portabilitas atau portability atau mudah dipindahkan dan disimpan. Kita selanjutnya ada di evolusi uang. Yang pertama dari era barter atau pertukaran langsung dan skalabilitasnya terbatas. Nah, karena zaman dulu sistem uang itu belum ada, teman-teman. Jadi kalau orang zaman dulu itu gunain sistem barter gitu, teman. Jadi mereka nukarin apa yang mereka punya sama yang apa mereka pengen. Tapi skalabilitasnya terbatas, teman-teman, karena barang yang perlu ditukarkan itu harus setara. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita pengen misalkan daging, tapi kita punyanya cuma misalkan daun. Kan nggak bisa kita tukerin daun sama daging gitu, teman-teman. Jadi harus yang setara. Misalkan kita pengen daging, terus kita punya misalkan yang setara kayak hmm, kayu bakar. Bisa nggak ya? Nah, itu anggapnya setara, teman-teman. Karena misalkan orang yang punya daging itu butuhnya kayu bakar. Nah, jadi kita bisa barter. Nah, barter itu juga terbatas karena tergantung kebutuhan dari dua belah pihak ya, teman-teman. Kalau salah satu pihak barter nggak butuh barang yang kita punya, jadi barter itu nggak bisa terlaksana. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu ada uang komoditas, yaitu penggunaan logam mulia kayak emas dan perak sebagai penyimpan nilai karena tahan lama. Terus lanjut ke standar emas, yaitu dari tahun 1800 sampai 1971.
Nah, mata uang didukung oleh emas, jadi, menciptakan stabilitas ekonomi global. Terus lanjut ke era uang fiat, yaitu dari tahun 1971 sampai sekarang. Nah, nilainya tuh tidak lagi didukung oleh emas, tapi bergantung pada kebijakan bank sentral. Terus yang terakhir ada era digital, yaitu dari tahun 2009 sampai sekarang. Contohnya itu munculnya Bitcoin dengan konsep kelangkaan digital yang terprogram. Kayak gitu ya. Lanjut ada emas, yaitu emas dari hard money tradisional. Nah, di sini ada keunggulan utama. Oke, jadi yang pertama, keunggulan utama dari emas yaitu menjaga nilai. Terbukti mampu mempertahankan daya beli sepanjang sejarah. Terus juga kelangkaan alami. Pasokan baru terbatas dari hasil penambangan yang sulit dan mahal. Terus yang ketiga, aset cadangan global. Bank sentral di seluruh dunia ini masih menyimpan emas sebagai aset cadangan yang terpercaya. Nah, karena karena di emas ini ada keunggulan, pastinya kan ada kelemahan-kelemahan yang emas punya di era modern, teman-teman. Yang pertama ada tidak praktis, sulit untuk transaksi sehari-hari, karena emas ini bentuknya besar, ya besar, ya walaupun ada yang kecil tapi, emas ini kan susah buat dipakai transaksi sehari-hari. Misalkan kayak kita mau ke pasar gitu misalkan teman-teman, kita mau beli ayam atau enggak cabe, kan nggak mungkin kita pakai emas karena, eee, prosesi buat nyari emasnya juga sulit teman-teman. Terus juga yang kedua ada penyimpanan yang mahal, membutuhkan infrastruktur keamanan yang mahal. Nah, karena emas ini sangat berharga, jadi kita tuh butuh, infrastruktur keamanan yang memadai ya teman-teman. Nggak mungkin kita naruh emas, sembarangan kayak misalkan di laci rumah atau lemari baju. Jadi emas itu membutuhkan infrastruktur keamanan yang mahal. Terus yang terakhir ada verifikasi yang sulit. Nah, karena emas ini lumayan berharga teman-teman, bukan lumayan, sangat berharga malah. Jadi, memerlukan keahlian khusus buat memverifikasi keaslian dan kemurniannya. Nah, jadi, eee, verifikasi emas ini buat, menilai kalau emas ini asli, itu cukup sulit. Terus juga, buat memverifikasi kemurniannya itu juga ya nggak nggak mudah lah teman-teman. Terus jadi membuatnya nggak praktis aja gitu. Terus kita next ke Bitcoin. Nah, Bitcoin dari hard money digital. Ya, pertama dari karakteristik dulu. Karakteristik yang pertama, pasokan yang terbatas atau fixed supply. Nah, Bitcoin ini dibatasi secara matematis cuma 21 juta unit dan nggak bisa diubah. Terus yang karakteristik yang kedua, desentralisasi, yaitu berjalan di ribuan komputer di seluruh dunia dan nggak punya atau nggak ada kontrol pusatnya teman-teman. Terus karakteristik yang ketiga, portabilitas sempurna. Jadi miliaran dolar itu dapat dikirim ke seluruh dunia cuma dalam hitungan menit. Terus juga karakteristik yang keempat, keamanan kriptografi. Nah, keamanan ini didasarkan pada matematika dan kriptografi, bukan penjagaan fisik. Nah, tapi ada tantangannya nih teman-teman. Yang pertama, volatilitas harga. Nah, nilainya ini masih berfluktuasi secara ekstrim. Jadi, nilainya itu tuh nggak tetap, kadang bisa harganya tinggi banget, harganya bisa turun banget. Terus juga tantangan yang kedua ada skalabilitas. Nah, jaringan utamanya ini masih terbatas buat transaksi massal, teman-teman, atau diatasi dengan Lightning Network. Nah, terus juga tantangan yang ketiga ada regulasi. Nah, regulasinya itu masih belum jelas, yang pastinya itu gimana, jadi bisa dibilang regulasinya itu masih abu-abu, teman-teman. Oke, jadi itu paling tantangannya. Terus kita next ke ini ada langsung perbandingan emas sama Bitcoin. Nah, dari sejarah dan reputasinya dulu teman-teman ya. Kalau emas itu sendiri udah sekitar 50.000 tahun, jadi udah lama banget. Terus juga reputasinya tuh udah sangat teruji, bahkan orang seluruh dunia udah pasti
menganggap kalau emas itu salah satu hard money yang bagus, hard money yang sangat aman. Terus yang kalau sejarah dan reputasi Bitcoin, Bitcoin itu ada dari 2009. Nah, buat reputasinya ini masih belum tinggi, udah lumayan tinggi, cuman masih belum setinggi emas, tapi reputasinya itu masih terus naik ya teman-teman. Nah, terus lanjut kita ke kelangkaan emas. Nah, emas ini kelangkaannya fisik dan alami. Kalau untuk kelangkaan Bitcoin, kelangkaannya ini digital dan terprogram. Terus selanjutnya ada portabilitas dan transaksi. Nah, untuk portabilitas dan transaksi emas itu, saya lihat ya teman-teman, sulit, mahal, terus juga lambat. Nah, berbanding terbalik dengan emas, kalau portabilitas dan transaksi Bitcoin itu sendiri itu mudah, murah, dan cepat. Nah, selanjutnya ada di divisibilitas atau dibagi. Nah, untuk divisibilitas emas itu terbatas secara fisik, sedangkan divisibilitas Bitcoin dapat dibagi hingga 8 desimal. Nah, kita lanjut ke verifikasi. Untuk verifikasi emas ini butuh ahli dan hal khusus, jadi bukan sembarang orang bisa ngecek emas ini tuh asli atau enggak. Jadi butuh seorang ahli dan mestinya dibantu dengan alat-alat khusus yang memadai buat pengecekan emas itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau untuk verifikasi Bitcoin, ini cukup gampang yaitu cukup mudah, instan dan matematis di blockchain. Nah, untuk penyimpanan emas butuh berangkas dan biaya yang besar. Seperti yang tadi saya bilang, nggak mungkin kita naruh emas cuma di sekedar laci rumah atau eh, lemari baju. Jadi naruh emas itu butuh berangkas buat keamanan, dan juga butuh biaya yang ekstra. Nah, berbanding balik lagi sama emas, kalau Bitcoin sendiri eh, penyimpanannya biayanya minimal, mau digital ataupun fisik. Nah, yang terakhir ada di volatilitas. Untuk volatilitas emas sendiri itu cukup rendah dan stabil, sedangkan untuk Bitcoin volatilitasnya tinggi, namun tren menurun. Ini studi kasus dan implementasi nyata ya teman-teman, dari misalkan contoh El Salvador. Menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah atau legal tender. Tujuannya itu buat mempermudah remittasi dan inklusi keuangan. Terus yang kedua ada dari bank sentral, yang bank sentralnya terletak di Rusia dan Cina. Maksudnya bank sentral yang ada di Rusia dan Cina. Terus menambah cadangan emas buat mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Terus yang ketiga ada adopsi korporat dari MicroStrategy dan Tesla. Perusahaan publik mulai menyimpan Bitcoin sebagai aset cadangan di neraca keuangan mereka. Terus yang terakhir ada dari tokenisasi emas atau Proof of Work, menjembatani dua fisik dan digital. Emas diperdagangkan sebagai token di blockchain. Ini mungkin ada masa depan dari hard money. Yang pertama dari era post fiat, sistem keuangan kemungkinan bakal berevolusi dan tidak lagi hanya bergantung pada uang fiat. Terus yang kedua, bukan persaingan tapi konvergensi. Nah, emas ini dan Bitcoin kemungkinan nggak bakal saling mengalahkan, tapi bakal mengisi peran yang berbeda. Nah, selanjutnya ada emas. Emas bakal tetap menjadi cadangan nilai tradisional yang stabil dan teruji. Sedangkan Bitcoin bakal menjadi hard money digital untuk era internet. Tulang punggung transaksi global yang efisien. Nah, terus yang terakhir ada sistem keuangan hibrida atau hybrid. Integrasi antara aset fisik seperti emas dan digital seperti Bitcoin bakal menciptakan sistem yang lebih tangguh dan beragam. Nah, kita masuk ke simpulannya teman-teman. Nah, kesimpulannya, emas ini menawarkan stabilitas dan sejarah yang tak tertandingi. Sedangkan Bitcoin menawarkan efisiensi, portabilitas, dan kelangkaan absolut untuk dunia digital. Nah, revolusi hard money bukan cuma tentang memilih satu pemenang, tapi tentang memahami bagaimana kedua aset ini memberikan alternatif terhadap sistem uang fiat yang terus terdevaluasi. Nah, mungkin segitu aja teman-teman reviewnya mengenai buku Hard Money Revolution. Kurang lebihnya, mohon maaf.
Ya, sampai jumpa lagi. Dadah.